Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Sekarang kita bertemu lagi ya di pertemuan ke-6 di Mekatronika ya. Tema kali ini ya kita akan belajar ya mengenai tentang sistem mikroprosesor ya. Kalau sebelumnya kita masuk di bagian sensor ya, sensor DPP ya, displacement, proximity, position, kemudian fluide, level ya. Nah, sekarang kita masuk ke bagian controllernya. Nanti ada 3 materi ya dalam controller ini. Apa aja? Yang pertama ya mikroprosesor, kemudian microcontroller, kemudian apa PLC. Ya, tapi untuk saat ini yang kita pelajari adalah tentang mikroprosesor ya. Nah, apa sih yang dimaksud dengan mikroprosesor itu? Ya, kalau sistem itu kan intinya dia gabungan dari beberapa elemen. Contoh, sistem pencernaan. Sistem pencernaan itu kan nggak cuma satu organ ya, artinya nggak cuma mulut, nggak cuma lambung, nggak cuma usus, tapi dia gabungan dari beberapa macam organ ya, sehingga nanti dia membentuk suatu fungsi tertentu ya. Sistem pencernaan dia apa, untuk mengubah makanan yang kita makan menjadi energi kemudian dibuang ya ampasnya. Kemudian eh, sistem pernafasan ya, menghirup udara, kemudian nanti udaranya itu dibuat untuk apa, pembakaran ya, kemudian dikeluarkan, dan nanti hasilnya apa, energi juga ya, energi. Jadi perpaduan antara em, materinya ya, materi makanannya sama materi udaranya. Nah, sama sistem mikroprosesor nanti dia gabung dari beberapa komponen ya. Dari komponen itu nanti akan menjadi satu ketentuan, satu fungsi tertentu ya. Dia punya input, nanti diproses, nanti mengeluarkan output. Ya sama seperti di sistem pencernaan, sistem pernafasan ya, dia punya input ya. Kalau sistem apa, pencernaan, inputnya makanan, kemudian dia diproses, diolah untuk jadi energi, outputnya apa? Energi. Ya sama dalam hal ini. Nah, mikroprosesor itu apa? Jadi secara fisik tuh dia IC ya. Jadi mikroprosesor itu dia IC itu ya integrated circuit, gitu. Artinya dia sudah menjadi satu, jadi sirkuit yang terintegrasi, jadi satu entitas. Ya. Kemudian kalau secara fungsi ya, ya jadi mikroprosesor itu intinya ya cuman CPU doang ya. Nanti ada microcontroller. Kalau microcontroller dia sudah bagian dari seluruhan ya. Tapi ntar di CPU juga ya nanti ada pengembangannya ya, ntar dia ada SBC ya, terus ada SOC ya. Jadi malah perkembangan mikroprosesor tuh dia sudah, kalau dibilang sudah sangat lengkap ya. Tapi kalau mikroprosesor ini dia hanya CPU-nya saja ya, elemen-elemen CPU-nya. Tapi nanti kalau misalnya dia pengembangannya sekarang ya, tren sekarang kalau kita melihat SBC ya, single board computer ya, itu malah mereka sudah, atau SoC ya, system on chip, malah mikroprosesor yang itu sudah digabung-gabung dengan elemen yang lain ya. Malah malah dia hampir mirip kayak microcontroller ya. Cuma kalau yang saat ini kita fokusnya ke bagian sistem mikroprosesor ya. Jadi kalau mikroprosesor itu dia hanya menjelaskan tentang apa? Intinya saja ya, otaknya. Apa otaknya ya? CPU tuh, Central Processing Unit. Nanti CPU tuh terbagi-bagi lagi jadi beberapa bagian ya. Kemudian nanti bagaimana CPU itu nanti berinteraksi dengan perangkat yang lainnya seperti RAM, I/O ya, nanti bagaimana mereka punya jalur komunikasi ya, pakai bus ya, segala macam. Ya. Jadi sistem mikroprosesor itu ya nanti dia dibangun dari beberapa komponen ya. Yang paling utama di CPU, kemudian dia memory unit, kemudian dia ada input output unit. Ya. Jadi sama ya, dia ada input ya. Ada inputnya apa ya? Input output. Jadi ada sebuah entitas yang dia berguna untuk mengatur masukan dan keluarannya ya. Masukannya bisa berupa, nanti dia berupa keyboard atau berupa mouse, ya tergantung ya. Nanti outputnya bisa berupa apa, display ya, kemudian bisa berupa printer ya, ya sesuatu yang apa, yang menghasilkan sesuatu ya. Nah, nanti ada memory unit ya, itu apa yang dikerjakan itu pasti harus disimpan dulu. Nah, nanti memory unit itu ada berbagai macam jenis ya. Ada RAM, ada ROM, ada register, ada registry ya, kemudian ada yang permanen ya, bisa hard disk segala macam ya. Itu tergantung dari apa, dari fungsinya ya. Tapi kalau yang di dalam sistem mikroprosesor nih biasanya nggak semua kita bahas ya. Biasanya yang dibahasnya RAM, ROM, kemudian register ya, register cache ya, registry cache ya. Artinya yang langsung berhubungan dengan CPU dalam
hal memprosesnya. Nanti kalau CPU juga dia terbagi lagi, ada control unit, ada ALU, ya ALU itu algoritmic arithmetic and logarithmic unit ya. Jadi nanti ada terus ada registrinya juga ya. Jadi ada tiga komponen di dalam CPU tuh seperti itu. Ya, ini contohnya ya. Jadi komponen utama dalam sistem mikroprosesor itu ada apa? Ada NPU ya atau CPU. Ya CPU itu nanti dibagi lagi. Kalau tadi yang saya jelaskan ada tiga ya. Ada ALU, ada control unit, ada register. Kemudian nanti ada ROM. Ya ROM itu apa? Read only memory. Artinya dia tidak bisa di write di sana, tidak bisa ditulis. Nah, guna ROM ini apa? Biasanya dia menyimpan instruksi-instruksi dasar dari eksekusi CPU ya. Apa instruksi dasarnya ya? Ntar bisa add, bisa sub, ya bisa move, bisa push, bisa pull ya. Itu instruksi dasar ya. Nah, instruksi dasar ini nanti tergantung dari apa? Arsitekturnya. Arsitektur dari apa? Dari CPU-nya ya. Kemudian ada RAM ya atau RWM ya. RWM bahasa umumnya ya. Read write memory ya. Ini gunanya untuk apa ya? Untuk menyimpan sementara atau menyimpan permanen ya tergantung dari kondisinya ya. Dan biasanya kalau dalam CPU ya dia sementara ya. Artinya dia untuk menyimpan sementara pekerjaan yang setelah diproses. Misal teman-teman memerintahkan komputer untuk menjumlahkan 2 tambah 3, maka angka 2 dan plus 3 itu ditampung dulu di memori. Baru kalau udah saatnya dipanggil, dia akan dipanggil, kemudian ditambahkan, hasilnya dimasukkan ke memori lagi. Baru nanti dia dipersiapkan untuk apa? Untuk dikeluarkan di display ya, atau di printer. Ya, tergantung dari kitanya. Nah, kemudian ada PIO ya, GPIO ya, programmable input output. Nah, ini untuk apa ya? Untuk mengatur masukan dan keluaran. Kemudian ada yang namanya clock. Ya, clock itu apa? Terkait dengan pewaktunya ya. Jadi setiap proses itu dia ada clocknya, ada sebagai tersinkronisasi dia ada clocknya ya. Nah, seperti inilah jadi block diagram sistem mikroprosesor ya. Dia ada clock itu nanti mengatur kerjanya si CPU. Makanya nanti ada, kalau kita lihat prosesor zaman sekarang tuh biasanya ada 5 GHz, ada 3,5, 4 GHz, itu clocknya ya. Jadi dalam 1 detik dia bisa mengeksekusi sekitar 4 miliar ya. Kalau nggak salah 4 miliar ya. 4 giga itu, mega itu juta, giga itu miliar. Berarti 4 miliar ya, 4 miliar kali ya. Belum ntar dia tergantung dari jumlah core-nya ya. Jadi clock itu dia mengatur nanti kerjanya ya. Ritme kerjanya dari si CPU. Ya, nanti tergantung dari apa? Dari kemampuan si prosesornya. Nah, nanti untuk mengatur komunikasi antara CPU, ROM, RWM, PIO ya nanti dia ada beberapa bus. Ya, bus ini kayak jalurnya, jalur data komunikasinya. Nanti ada bus alamat ya. Bus alamat itu nanti ya ini perlu diingat. Jadi ketika kita mau mengakses sebuah data, jadi setiap data itu dia punya alamat ya, alamat rumah. Ya, alamat ya. Jadi punya alamat. Nah, alamat itu penting apa? Itu terkait dengan posisinya, posisi dari apa data itu tersebut. Makanya bus alamat itu dia hanya write ya, di sini cuma write aja ya. Jadi ketika CPU sudah berhasil memproses sebuah data, maka ntar dia akan menuliskan alamat di ROM atau di RWM-nya ya. Jadi ini terkait dengan aksesnya nanti. Kalau di bagian sini dia nanti akan menginputkan ya, alamatnya kemudian nanti dia akan ROM ini mengeluarkan apa instruksinya ya. Karena ROM kan dia satu arah ya, bus datanya dia tidak bisa write, jadi dia cuma read doang, makanya seperti ini. Nah, kemudian RWM ya nanti dia bolak-balik ya, dia penyimpanan sementara apa yang akan dieksekusi ya. Jadi bus datanya dia bisa read and write. Nah, PIO juga dia bisa read and write ya, seperti itu. Kemudian bus kendali apa ya, nanti dia terkait dengan apa, misal bus kendali itu dari CPU dia minta data ya, jadi kayak semacam dia pengaturnya ya, jadi pengatur nanti di mana posisinya segala macam, posisi datanya, atau nanti pengatur tempat CPU pengen ngirim, saya pengen ngambil data ini atau saya pengen naruh data ini segala macam ya, seperti itu. Nah, CPU ada ada tiga komponen yang tadi saya jelaskan. Ada control unit, berkaitannya tadi dengan mengontrol ya. Dia mengontrol bagaimana jalannya si CPU.
Kemudian ALU, Arithmetic Logic Unit. Ya, nanti dia berkaitan dengan apa? Dengan matematika sama logika. Kemudian register. Nah, register ini jadi ada tadi ya, ada RWM ya atau RAM ya. Ada RAM. Jadi itu penyimpanan sementara. Ya, jadi dia ada dari hard disk masuk dulu ke RAM. Nah, dia disimpan dulu, nunggu di situ. Baru nanti ketika dia sudah mau diproses, maka dia di buffer dulu, ya dimasukkan dulu ke mana? Ke register unit. Ya, jadi ada tiga ini ya, ada tiga tempat penyimpanannya. Nanti kenapa kok mesti ada tiga itu? Karena CPU ini kan sangat cepat apa memproses datanya ya. Nah, kalau dia ngambil data dari si RAM, maka dia bakal kelamaan, dia bakal waiting, dia bakal menunggu, ya. Nah, untuk mencegah si chip itu menunggu terlalu lama, ya, walaupun ranahnya tuh mikrosecond ya paling ya, cuman dalam jangka waktu CPU itu sangat pendek, ya. Jadi kalau dia menunggu mikrosecond itu dia lama, bagi dia lama. Kalau bagi kita mungkin sangat cepat, tapi kalau bagi CPU itu sangat lama. Makanya dibutuhkan register unit untuk apa? Untuk mempercepat kinerja ya dari si CPU itu ya. Jadi kalau register itu kan artinya dia seperti apa ya? Seperti kalau saya bilang kayak dompet lah. Jadi dia sangat cepat ya. Sangat cepat untuk apa? Untuk akses datanya ya. Karena ada di badan kita ya. Mungkin kalau RAM itu kayak tas kita, mungkin kalau hard disk itu kayak rak kita ya. Jadi cepat. Jadi tergantung nanti kecepatan akses kita di dalam mengambil data. Ya. Nah, nanti di bagian ALU, ya di bagian ALU itu nanti ada apa? Ada arithmetic ya. Kalau arithmetic nanti apa? Dia ada add ya, ada sub ya, ada ADC, SBC, increment, decrement ya, segala macam. Jadi dalam CPU itu dia nggak ada kali, nggak ada bagi. Ya, kali bagi itu hanya apa? Hanya manipulasi dari add sama sub aja. Ya, jadi biasanya dia dasar-dasar sih kalau dalam aritmatika. Kemudian kalau dalam logika, ya dia apa? Ada AND, ada OR, ya, ada NOT, kemudian ada XOR, ya XOR ini exclusive OR, ya, kemudian ada negasi, ya segala macam. Nah nanti di MPU juga dia punya ini ya, punya kontrol, dia punya kontrol unit ya. Dia move, load, exchange, push sama pop. Ya, ini bagian dari bagaimana dia mengontrol dari datanya itu, ya. Nah, kemudian nanti ya tentu saja ya CPU itu kan ketika dia menjalankan sebuah perintah, itu pasti dia membutuhkan namanya tempat, ya, tempat untuk menampung sementara. Ya tadi ada register ya, artinya dia register tuh makanya dia kalau dibandingkan dari RAM atau hard disk, dia sangat-sangat kecil. Teman-teman mungkin kalau pernah mendengar ya atau punya laptop atau punya CPU atau mungkin ini contohnya AMD Ryzen 5 3600, terus dia cache-nya tuh berapa ya, sekitar mungkin 12 atau 20 mega. Sangat kecil. Cuman perlu diingat, register itu dia hanya penyimpanan sementara dan dia sebagai tempat waiting list sebenarnya ya sebelum diproses ya. Jadi seperti dompet ya, dompet itu kecil ya, tempat penyimpanan kecil. Cuman dia cepat diaksesnya. Nah, seperti itu logikanya, analoginya. Nah, kalau RAM itu dia lebih lambat dari si register. Cuman dia lebih besar kapasitasnya. Dia kita anggap sebagai tas yang kita gendong ya, jauh lebih susah mengakses. Cuman dia lebih besar daripada si register. Nanti kalau hard disk ya, hard disk dia kita andaikan seperti rak ya. Jadi kalau kita punya buku, misal nih datanya buku, kita punya buku di rak-rak itu. Nah, RAM itu ya misal nih kita punya perintah kuliah mekatronika, maka kita akan mengambil buku-buku di raknya itu ditaruh di tas. Nah, dari tas itu nanti apa? Nanti akan kita ambil per bagian aja. Nanti per bagian dia taruh di mana? Di dompet segala macam. Ya, seperti itu. Jadi analogi seperti itu ya. Bahasa gampangnya lah ya. Nanti dia ada I/O ya. I/O-nya ya nanti tergantung ya. Kalau input dia keyboard, monitor. Kalau dia input dia keyboard, mouse ya, atau mungkin kalau sekarang yang sudah canggih lagi dia bahkan HP pun bisa jadikan input ya dalam mikroprosesor ya. Atau sekarang drawing tablet ya itu sudah jadi input. Ya, atau mungkin kalau sekarang suara itu bisa jadi input ya.
gambar, ya bisa jadi input. Nah, outputnya apa ya? Bisa printer, bisa paling umum ya monitor. Ya. Jadi kalau kita menggerakkan nih, input saya adalah apa? Input saya adalah mouse ya. Jadi inputnya apa? Gerakan mouse-nya ini. Nah, outputnya apa? Ya outputnya ya kursornya bergerak sesuai dengan saya perintahkan. Nah, nanti di dalamnya apa? Dalamnya adalah proses. Prosesnya apa? Proses matematika semua. Ya, ketika saya menggerakkan seperti ini, ada perhitungan matematikanya. Ya, apa matematikanya? Ya, tentu sangat-sangat kompleks ya. Tidak mungkin saya jelaskan di sini. Tapi intinya, ketika saya gerakan kiri, maka dia akan membaca displacement-nya, ya, pergerakannya, apa jarak apa perubahan pergerakannya. Nanti perubahan pergerakan itu dia akan dihitung akan disesuaikan dengan apa? Dengan sensitivitas dari si mouse-nya, ya. Baru nanti dia akan kelihatan, oh ternyata gerak segini akan menghasilkan gerak segini juga di layar monitornya, ya, seperti itu. Makanya nanti di settingan mouse itu bisa kita atur sensitivitasnya. Semakin kita atur dia semakin sensitif, biasanya kalau sekali sedikit digerakkan, dia akan gerak banyak. Ya, seperti itu. Kalau kita rendahkan sensitivitasnya, maka kalau kita gerakinnya sedikit, ya dia akan gerak sedikit juga. Jadi tergantung dari itu masalah preferensi kita ya, seperti itu. Nah, bus itu apa? Kalau bus itu gunanya untuk apa? Untuk mengatur jalannya CPU, data CPU. Ya, jadi dia kayak jalur ya, jalur busway-nya lah ya. Nanti bus itu ada 3 jenis ya. Bus data, ya data itu dia keluar masuk. Dalam hal ini kita menggunakan sistem 8 bit. Ya, jadi dia datanya 8 bit. Nah, bus alamat, ya bus alamat dia satu arah. Nah, tapi nanti kalau bus alamat tergantung dari jumlahnya. Ya bisa 8 bit, bisa 16 bit. Nanti semakin banyak bitnya, maka akan semakin banyak alamat datanya. Ya, seperti itu. Nanti ada bus kendali ya. Bus kendali nanti dia satu arah ya. Dia bisa masuk atau keluar. Ya, dalam artian nanti dia terkait dengan bagaimana mengontrol masuk keluarnya data. Ya. Jadi misal nih dia ada bus data input, ya, maka nanti dia kendalinya apa? Kendalinya dia menginputkan kemana? Ke alamat sesuatu. Ke alamat mana? Nah, alamat mana itu nanti dia di situ disimpan data-datanya, ya. Nanti di sini ada bintang ya, nanti tergantung dari apa? Tergantung dari mikroprosesornya, ya. Seperti itu. Nah, untuk bus data itu ya dia bidirectional ya, dalam artian nanti dia dua arah, artinya dia bisa read and write ya. Data bus ini nanti dia tergantung dari sistem mikroprosesornya ya, dia bisa 8 atau sampai 64 bit ya. Jadi kalau semakin besar bus datanya ya, data busnya, maka nanti semakin banyak yang bisa diproses ya, encodingnya segala macam. Nah, seperti ini kita lihat ya. Jadi bus data itu nanti di bagian atas sini, nanti dia akan mengontrol ya, artinya nanti dia bisa ke arah sini, memori CPU, memori ya RWM atau ROM, dia akan berkomunikasi ya, dia akan mengirimkan data yang telah diproses atau mungkin dia akan meminta data yang sedang diproses ya, yang akan diproses ya, jadi dia akan menyimpan sementara dulu sebelum nanti dia akan dimasukkan ke dalam apa port IO-nya ya, itu nanti terkait dengan kontrol busnya ya, seperti itu. Nah, bus data ya sebagai contoh ya, nanti CPU ya dia akan membaca atau menuliskan data. Nanti dia akan meminta apa? Meminta apa? Lokasi memorinya ya atau portnya, ya port dari busnya. Nanti memori ini penting ya, karena apa? Karena dia akan menaruh datanya ya, seperti itu. Jadi kalau dia nggak punya memori ya dia akan bingung mau taruh di mana nih tempatnya. Jadi setiap data yang diproses ya, pokoknya setiap perintah itu nanti dia akan menghasilkan data ya. Nah, datanya itu pasti akan apa? Akan memiliki alamat ya, lokasinya ya, lokasi memorinya ya. Cuman jangan samakan lokasi memori kita sama lokasi memorinya apa dalam ini ya, dalam mikroprosesor. Kalau dalam mikroprosesor itu dia dalam bentuk data bit ya, 00, 111 segala macam. Jadi tergantung dari konfigurasi dari memorinya itu ya. Nah, dalam bus data ini tentu saja dia ketika ya, jadi banyak piranti yang akan terhubung pada database, namun hanya ada satu piranti yang aktif dalam satu waktu akses ya. Jadi database ini tidak bisa digunakan secara berbarengan. Dia punya timing waktunya. Jadi ketika nanti rame datanya, nanti dia akan ada scheduling timingnya. Ya. Jadi nggak bisa dipakai dalam satu waktu bersamaan. Tentu dia nanti akan bergantian dari sisi pemakaiannya. Nah,
Kemudian setiap piranti terhubung ke data bus harus menggunakan trusted buffer ya, sehingga dapat berkeadaan floating atau berimpresi tinggi jika sedang tidak digunakan. Kemudian ya mikroprosesor standar ya, dia yang paling standar, yang paling rendah, dia punya 8 bit data, dua arah. Artinya alih data atau informasi berlangsung pada 8 saluran paralel ya, dari MPU unit ke unit lain di luar MPU ya, atau dari unit lain ke luar MPU ya. Jadi nanti ada 8, yang paling contoh ya, yang paling rendah dia punya 8 bit data ya, dan dia dua arah, artinya dia bisa read and write ya, berarti dia bidirectional ya dia. Jadi dia ada komunikasi antara CPU ya, MPU dengan elemen lain ya, bisa dalam hal ini RAM atau ROM ya, kalau ROM enggak ya, atau dia dalam I/O ya, seperti itu. Nah, kemudian ada address bus ya. Jadi address bus ini dia terkait dengan apa? Ya, setiap data itu punya alamat ya. Jadi tidak mungkin data yang diakses, data yang disimpan itu tidak punya alamat, tidak mungkin. Bagaimana CPU bisa memproses kalau dia tidak punya alamat ya. Maka nanti data yang diproses itu dia bisa dikirimkan dalam bentuk paket ya. Nanti setiap paket dia punya header dan punya data. Nah, header nanti isinya apa? Isinya dia bisa flag, dia bisa kondisi, bisa, dan juga yang penting apa? Alamat. Nah, kalau data isinya apa? Isinya isi datanya. Nanti tergantung apakah dia 8 bit, apa dia 16 bit, apa dia 24 bit, apa dia 32 bit, atau dia 64 bit ya, tergantung dari mikroprosesornya itu tersebut. Nah, bus alamat dia tugasnya adalah menetapkan dan memilih satu lokasi ya di sebuah memori yang hendak diakses ya. Kemudian bus alamat ya, dia terdiri dari 16, 20 atau 24 bit ya, sinyal paralel ya. Tapi nanti tergantung dari konfigurasi dari bus alamatnya. Nanti dia punya rumusan tersendiri ya. Artinya bus alamat ini dia nanti hasil alamatnya itu nanti dia punya apa? Punya batasan maksimal data yang bisa ditampung. Ya, nanti ada rumusnya sendiri. Nah, address bus ya, pada saluran CPU ya, CPU nanti dia mengirim alamat memori yang akan ditulisi ya, atau lokasi memori yang akan dibaca ya. Jadi address bus ini dia isinya adalah, oke, saya pengen baca ini di mana, nanti di alamat ini ya, atau mungkin dia mungkin gini, setelah CPU memproses sebuah eksekusi, sebuah perintah ya, maka nanti dia akan menyimpan hasilnya, maka nanti akan disimpan di alamat mana ya, seperti itu. Nah, nanti jumlah lokasi memori yang dapat dialamati oleh sebuah CPU ditentukan oleh jumlah bit address bus. Kemudian jika jumlah bit address bus adalah n ya, misal kita punya sistem kita punya MPU ya, microprocessor unit, yang dimana dia address busnya ya dia 4 bit ya, misal 4 bit aja. Artinya memorinya bisa menampung sebesar 2 pangkat 4. Kalau 2 pangkat 4 apa? 2, 4, 8, 16. Berarti ada 16 alamat yang bisa diciptakan, yang bisa dibuat. Jadi bisa untuk menampung ya. Nah, nanti semakin dia jumlah address busnya semakin besar, maka nanti jumlah memorinya yang bisa dialamati semakin banyak ya, seperti itu. Nah, kemudian ada control bus ya. Control bus itu dia terdiri dari 4 sampai 10 saluran paralel ya. Jadi CPU ya mengirim keluar atau menerima sinyal kendali melalui saluran bus ya kendali ya. Nah, nanti bentuk-bentuk bus kendali apa ya? Dia bisa read memori, bisa write memori, bisa read port I/O, nulis port I/O, bisa reset, interrupt ya, memory request ya, I/O request. Jadi nanti control busnya tergantung dari apa? Jenis CPU-nya ya. Makanya nanti di setiap CPU itu punya namanya arsitektur ya. Arsitektur CPU. Nanti ada CPU ARM. Nah, ARM itu nanti dia punya jenis instruksi-instruksinya. Berbeda dengan CPU AMD 64 yang bisa kita sebut mesin 64 bit. Atau nanti i86 ya kalau nggak salah. i86 yang mesin 32 bit.
maka mereka punya set instruksi yang berbeda, ya. Seperti itu. Jadi nanti, nah kenapa berbeda ya? Nanti itu tergantung dari manufakturnya ya, siapa yang membuat seperti itu. Nah, bus kendali ini nanti seperangkat bit pengendali yang mengatur apa ya? Tadi memori, penyerampakan memori, penyerampakan I/O, ya, scheduling MPU ya. Jadi setiap eksekusi MPU nanti akan di schedule, interupsi ya. Interupsi ini contohnya eh, ketika kita pengen ketika ada suatu perintah yang prioritas ya, maka nanti dia akan menginterupsi ya, memotong eksekusi yang sedang dilakukan oleh si CPU ya. Nanti DMA terus pembentukan clock dan kemudian reset. Nah, ini blok diagramnya ya. Jadi input I/O masuk ya, masuk kemudian dia masuk dulu ke port I/O ya, nanti dia akan masuk dulu ke RAM ya. RAM, nanti di RAM tuh dia kan apa? Kalau misalnya dia dibutuhkan dipanggil, diproses, disimpan di RAM, terus dibalikin lagi ke I/O ya. Seperti itu. Untuk processingnya ya biasanya. Atau mungkin nanti dia bisa langsung masuk langsung dilemparkan ke port I/O yang itu tergantung dari skala prioritasnya ya, seperti itu. Nah, memori nanti ada dua jenis ya, ada RAM sama ROM ya. Tentu saja nanti ini kaitannya dengan apa? Dengan cara menyimpannya ya. Namanya ROM itu ya read only memory ya, RAM itu random access memory. Nah, kalau ROM itu dia hanya bisa membaca, dalam artian dia tidak bisa ditimpa ya ROM. Nah, gunanya untuk apa ya? Gunanya untuk menyimpan ini dia menyimpan instruksi-instruksi dasar. Nanti kalau RAM atau RWM ya, read write. Nah, ini kaitannya dengan apa? Dengan menyimpan sebuah data tapi dia volatile. Dalam artian dia kalau mati mati listrik, maka dia akan kehilangan data. Tapi kalau ROM itu kalau mati listrik nggak ada masalah. Dia kan masih menyimpan. Tapi kalau RAM itu kalau mati listrik ya sudah pasrah ya. Dia tidak menyimpan secara permanen, dia hanya temporary, dia hanya sementara saja, ya, seperti itu. Nanti kalau misalnya kita pengen dia permanen, maka nanti kita gunakan apa? Gunakan SSD ya, atau gunakan hard disk ya, atau gunakan CD, DVD walaupun itu sudah usang ya. Sekarang ya pakai cloud ya, malahan udah pakai cloud ya. Jadi kita untuk penyimpanan permanen kita pakai cloud. Kalau cloud sudah enak, kita nggak perlu bawa-bawa lagi hard disk, nggak perlu bawa lagi flash disk ya. Bahkan saya rasa 5 tahun ke depan penjualan flash disk itu mungkin bakal jatuh kali ya. Mungkin tidak seperti sekarang. Tetap ada ada yang beli flash disk ya. Tetap ada yang beli hard disk eksternal. Cuma mungkin nggak terlalu banyak ya. Kenapa? Karena sekarang zamannya cloud ini kita sudah menyimpan sebuah data kita di mana? Di internet. Ya. Dalam artian kita nggak perlu lagi bawa-bawa namanya hard disk atau flash disk. Cukup akses alamat website ya tertentu, nanti kita bisa sinkronisasi ya secara otomatis seperti itu ya. Jadi zaman sekarang itu sudah sangat-sangat mudah ya. Bahkan kalau teman-teman tahu, media penyimpanan itu tidak hanya hard disk segala macam, tapi kalau teman-teman sering beli di Alfamart atau Indomaret, itu biasanya mereka menyekan sesuatu kan, menyekan apa, mengarahkan ke apa, ke barcode. Nah, barcode itu apa? Itu media penyimpanan. Jadi tinta dan kertas, tinta dan plastik itu dibentuk dengan kode khusus untuk menyimpan apa? Menyimpan kode ya. Nah, sehingga barcode itu salah satu media penyimpanan, tapi tidak sebesar hard disk segala macam ya, karena dia hanya apa? Hanya menyimpan data kecil. Jadi kalau zaman sekarang tuh ya namanya media penyimpanan itu tergantung dari apa? Dari pembuatnya, apa yang dibuat, apa bahan yang dibuatnya ya, seperti itu. Ya. Nah, nanti menyimpan, jadi gunanya apa? Tujuannya apa? Ya, dia menyimpan kode biner, ya. Kemudian untuk urutan instruksi yang disebut dengan program. Nah, kemudian nanti dia akan menyimpan kode biner datanya, ya, selama komputer bekerja ya. Nanti dia menyimpan, jadi kan program itu kan dia kode biner ya. Nanti data hasilnya juga kode biner. Nanti dia ada dua, ya. Dia menyimpan programnya dan dia menyimpan data hasilnya, ya, seperti itu. Nah, I/O ya, kalau I/O itu nanti berkaitan dengan apa? Dengan masukan dan keluarannya, ya. Ya perangkatnya banyak ya, sangat-sangat banyak ya. Artinya ya webcam, ya, terus mikrofon itu input, ya. Artinya nanti ini terkait dengan apa? Dengan sensor dan transducer, ya. Sensor itu input, ya. Jadi keyboard itu sensor, mouse itu sensor, ya. Jadi membuka wawasan ya.
keyboard kok sensor? Ya sensor, kenapa? Karena dia apa? Mengindrakan tekanan, ya. Dan dia setiap tombol itu punya karakter unik, ya, seperti itu. Touchpad, ya touchpad di laptop kita itu sensor. Dia apa? Dia meraba, dia mengindrakan apa? Rabaan kita, ya ini rabaan. Kemudian mouse sensor apa? Dia membaca apa? Membaca pergerakan. Dia sensitif, ya. Sensitifnya apa? Tergantung dari pergerakannya. Lalu kalau keyboard apa sensitifnya? Nah, kalau keyboard yang biasa, dia tergantung dari apa? Dari tekanan kita. Ya, seperti itu. Nanti apa ini ya? Eh keluarannya, ya keluarannya kalau misalnya kita gunakan monitor ya monitor. Kalau kita pakai speaker ya speaker, ya. Atau kalau kita ngeprint data, ngeprint ngeprint file, ya nanti keluarannya dari mana? Dari printer ya, seperti itu. Nah, nanti I/O itu dia punya port, ya, punya port tempatnya, tempat keluaran segala macam. Makanya teman-teman kalau lihat device manager, kalau teman-teman mencolokkan USB, ya, USB mouse, maka nanti dia akan muncul di port mana, posisi dari I/O-nya, ya, nanti dari port itu nanti dia akan mengirimkan ke RAM, dari RAM ke CPU, dari CPU ke RAM segala macam, ya. Ada prosesnya seperti itu. Nah, kalau CPU apa? CPU ya, dia intinya, otaknya. Jadi, dia bekerja untuk mengendalikan operasi komputer. Ya, CPU nanti mengambil kode binar dari memori, kemudian dia memproses, ya, kode tersebut, kemudian dia simpan lagi di memori. Nah, ada 3 jenis ya, ya. Jadi yang utamanya nanti 3 komponen ya. Yang utamanya dia arithmetic logic unit, ya ALU. Gunanya untuk apa ya? Untuk arithmetic, untuk matematika, ya add, subtract, ya segala macam, ya. Nanti dia ada ini ya, ada logiknya. Logik itu terkait dengan logika. Kalau arithmetic dan matematika, logika. Logika itu apa? Ya and or not, ya. Jika ya dan ya maka hasilnya adalah ya. Jika ya atau tidak, maka hasilnya tetap ya. Itu nanti kaitnya dengan apa? Dengan logik ya, logik operasi logika. Nah, CPU juga nanti dia punya apa? Punya memori di situ, punya register yang disebut dengan register, ya. Memori ini gunanya untuk apa? Untuk menyimpan sementara, ya, buffer state, ya. Dalam artian sebelum dia dieksekusi oleh si CPU, maka dia disimpan dulu di memori. Ya, sementara waktu menunggu antrinya, ya menunggu antrinya. Ketika sudah saatnya dia dieksekusi, maka dia akan dipanggil, ya. Karena kalau dia langsung ngambil dari RAM, itu lama. Sedangkan CPU ini dia harus kalau bisa jangan sampai idle kalau dia lagi bekerja. Idle tuh nganggur, ya. Jangan sampai CPU ini nganggur. Makanya nanti dia ada apa? Ada skenario bagaimana CPU itu dibuat untuk tidak menganggur. Ya, dibuat untuk tidak mungkin menganggur ketika dia lagi bekerja, ya. Karena kalau menganggur itu sangat memakan resource, ya. Sudah listrik terbuang sia-sia, kemudian pekerjaan pun jadi semakin lambat, ya. Nanti dibutuhkanlah register untuk apa? Untuk menampung sementara, ya. Artinya CPU akan mengakses dengan cepat, ya, apa yang akan dieksekusi, ya, seperti itu. Nah, CPU juga nanti punya bagian penting, ya, yang disebut dengan control unit, ya, untuk memberikan sinyal kendali. Nanti control unitnya untuk apa ya? Tadi untuk menyerpakan memori, I/O segala macam, ya. Nah, nanti ada lagi ya di microprosesor ada 3 ya. Hardware ya fisiknya, CPU-nya, RAM-nya itu fisiknya yang kita bisa pegang. Yang kita bisa lihat, yang kita pasang nih, yang kita pasang secara langsung. Software itu kaitannya dengan apa? Kalau kita lakukan, kalau hardware-nya adalah jasad, software adalah apa? Ruhnya, ya ruhnya. Dia virtual, dalam artian gini. Yang teman-teman lihat saat ini, yang saya jelaskan ini, PowerPoint ini hanyalah 1 0. Maksudnya gini, semua yang dilakukan oleh komputer ini hanyalah 1 0 1 0 biner. Coba bayangkan, bagaimana mungkin dari 1 0 1 0 ini dia bisa menghasilkan sebuah, kalau dibilang sistem yang sangat-sangat kompleks, bisa main game, bisa tiktokan, ya, bisa merekam video, segala macam. Ya, itulah software ya. Jadi dia kalau kita bilang sangat-sangat luar biasa, ya. Hanya iya dan tidak, hanya 1 dan 0, tapi dia bisa dirancang sedemikian rupa sehingga kita bisa mensimulasikan dunia kita, ya.
Seperti itu. Jadi sangat luar biasa. Kemudian ada firmware ya. Nah, kalau firmware ini dia apa ya? Semacam instruksi perintah yang disimpan di dalam ROM ya. Kalau software itu kan dia ini ya, software itu program dalam OS ya, seperti itu. Artinya dia programnya. Tapi kalau firmware itu nanti kaitannya dengan apa? Dengan instruksi-instruksi ya yang berkaitan dengan mikronya ya. Instruksi apa? Contoh nih, misal kalau teman-teman nyalakan laptop atau PC, maka nanti yang diakses apa? Firmware dulu. Nanti dia akan membaca di firmware itu apa aja perintah yang dilakukan ketika untuk menyalakan komputer. Ya, jadi ketika kita nekan itu, maka nanti BIOS-nya apa? Maka dia akan memanggil BIOS segala macam. Nanti akan diapain gitu, sampai nanti dia selesai sehingga nanti yang tampil adalah OS-nya ya, seperti itu. Jadi itu firmware. Ya, jadi kalau dibilang firmware ini bahaya. Jadi kalau teman-teman merusak firmware-nya ya, misalnya lagi update firmware, tiba-tiba mati lampu, ya maka udah innalillahi ya. Maksudnya nggak ada jalan kembali. Ya kalau sudah firmware rusak ya kita pasrah ya. Yaitu maka ntar kita bisa dengan apa? Dengan ya biasanya mengganti IC firmware-nya seperti itu. Nah, contoh kita pengen mengeksekusi sebuah ini ya, yang langsung aja mengeksekusi sebuah perintah ya. Dalam hal ini kita punya tiga sequence, tiga urutan ya. Pertama jadi kita ada masukan nih, ada input ya, ada input dari keyboard. Nah, keyboard itu nanti dia inputnya itu akan disimpan ya ke alamat 05H ya, alamatnya 05H. Kemudian nanti dari input itu akan ditambahkan dengan nilai 7. Nah, nanti hasilnya akan dikeluarkan ya, di display ya pada alamat 02H. Nah, bagaimana caranya? Nah, jadi yang pertama ya, dia akan baca dulu inputnya ya. Inputnya dalam hal ini E4 ya, E4 ini ya hexnya input dari keyboard. Nah, input dari keyboardnya anggaplah dia berada di dalam E4 ya. Nah, kemudian ini alamat memori ini nanti dia urutan. Jadi dia urutan. Jadi pertama dia input dulu dari keyboard ya. Keyboard itu nanti isinya E4 ya. Jadi ini alamat memori, ini datanya ya. Jadi artinya input formnya dari mana? Dari si keyboard ya. Perintah keyboard. Kemudian nanti apa yang dimasukkan? Disimpan di memori setelahnya. Nilai yang disimpan ya. Ya, dalam hal ini kita anggap 05 ya. Dalam hal 05 ya, makanya dia 101 ya. 05. Kemudian nanti akan tambahkan add ya, dia ada operasi add, maka dia akan mendapatkan di 04 ya, 012A. Nah, kemudian nanti hasilnya ya di memori selanjutnya ya 07 ya, hasilnya sorry ya, nanti dia 04 ya, kemudian nanti dia 07 ya, ditambahkan dengan hasil 07 ya, seperti itu. Nanti outputnya ya, nanti outputnya ya akan disimpan di 104 ya, yang berisikan ya. Nah, dalam hal ini apa? Keluaran dari port 2 ya, nanti outputnya apa? Ke display. Displaynya apa ya? Kita anggap sebagai E6. Nanti akses untuk hasil tampilan displaynya ya, maka dia akan mengakses dari port 2, 02H, seperti itu. Ya, jadi secara sederhana ya, operasi komputer ya, CPU dia akan fetching data, mengambil data instruksi, kemudian dari memori ya, dia baca memori dulu, data yang akan diproses oleh si CPU ya, dengan mengeluarkan alamat memori yang diakses melalui address bus dan sinyal pembacaan melalui control bus. Kemudian instruksi atau data dalam memori yang teralamati ya dikirim dari memori ke CPU melalui data bus ya. Jadi ketika pengen mengeksekusi ya, data yang di fetch, yang diambil, maka nanti dia akan melewati jalur data bus ya. Baru nanti CPU memproses semuanya. Nanti ketika sudah diproses, maka dia akan menuliskan data dalam RAM ya. Nanti datanya itu dia punya alamatnya ya. Itu dia punya alamatnya untuk menaruh di mana posisi hasil eksekusinya ya. Nanti
Tentu cara dia menaruhnya ntar pakai apa? Pakai control busnya, ya seperti itu. Nah, nanti untuk membaca data dari port, ya CPU akan mengirim alamat port melalui address bus, ya. Nanti dia akan mengakses dari I/O. Nanti dari situ, nanti dia bisa disimpan dulu, ya. Kalau misalnya memang tidak terlalu penting, atau mungkin dia langsung proses kalau memang dia prioritasnya high, ya. Nah, kemudian nanti untuk misalkan data dari ke port CPU yang mengirim alamat port melalui address bus, ya, dan mengirim sinyal penulisan I/O melalui control bus, ya. Kemudian data itu ya nanti dialihkan, data dari CPU dialihkan ke port yang melalui data bus. Jadi kalau sudah diproses, maka ntar dia dialihkan ke port bus, ya. Jadi komputer itu nanti akan mengambil ya instruksi program ya dalam sequence, dalam artian perintah komputer itu dia berurutan ya, jadi dia bisa ambil dari memori atau dia mengambil dari input ya, nanti dia proses dan di outputkan segala macam ya. Jadi dalam mendekode instruksi dan eksekusinya, jadi nggak mungkin komputer itu melompat-lompat ya. Jadi dia punya sequence-nya, dia punya urutan pengerjaannya. Oke, sekian dulu kuliah untuk pertemuan ke-6. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang saya sampaikan ini ada manfaatnya. Ya, jika nanti ada yang tanyakan atau ada yang sampaikan pendapat, maka nanti bisa sampaikan melalui forum. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.